Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Loran Wilson Napitupulu pada siang hari ini datang menjumpai Bapak Ibu, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian semua dalam keadaan sehat dengan tidak kurang suatu apapun. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020. Tidak terasa saudara, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Juni. Dan tidak terasa juga sudah 3 bulan lebih kita berada di rumah, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan Juni dan bulan-bulan yang mendatang. Ada rasa khawatir, mungkin jiwa kita tertekan. Kita berpikir bagaimana saya menjalani hidup ini. Saudara, saya ingin membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 42 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saudara, pasal ini pasal yang menguatkan kita. Pasal ini menjadi pasal yang memberikan penghiburan kepada kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tekanan? Apa yang harus saya lakukan ketika stres datang dalam hidup saya? Apa yang harus saya lakukan ketika jiwa saya tertekan? Saudara, mari kita baca firman Tuhan. Saya baca saudara-saudara. Ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat keempat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Perhatikan ayat ke-6 saudara. Mengapakah engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Saudara, dalam pasal ini saudara akan temukan beberapa kali perkataan mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Ayat 6, 7, kemudian saudara akan temukan lagi ayat ke-10, ayat 12 adalah merupakan ungkapan kita sebagai manusia juga pada zaman sekarang ini, bahwa tidak bisa kita pungkiri, sekalipun kita seorang pendoa, sekalipun kita seorang pendeta, sekalipun kita seorang pelayan Tuhan, sekalipun kita seorang yang dekat dengan Tuhan, tidak bisa dipungkiri saudara, keadaan di sekeliling kita menekan jiwa kita. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa cemas dalam diri kita. Akankah saya bisa melewati? Itu normal saudara, jangan salahkan diri. Ini bukan bicara soal iman, tetapi sikap dan tindakan kita ketika datang masalah dalam diri kita, ketika tekanan datang kepada kita, itulah iman saudara. Mari kita lihat resep ini, apa yang dilakukan di dalam firman Tuhan ini, yang mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara, ayat kedua dikatakan dengan jelas, seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku rindu kepadamu. Saudara-saudara, tidak ada cara yang lain dalam mengatasi masa-masa berat seperti ini adalah saya dan saudara punya rasa haus, rindu ketemu dengan Tuhan, rindu mendapatkan firman Tuhan, rindu untuk dipuaskan oleh firman Tuhan. Jangan datang saudara ke tempat-tempat yang lain. Kita lihat ayat yang kelima. Melangkah ke rumah Allah dengan nyanyian syukur. Melangkah ke Tuhan dengan rasa syukur dan puji-pujian adalah cara kita yang kedua. Ketika kita tertekan jiwa kita, ketika kita punya masalah yang berat, mungkin ekonomi kita sekarang sedang tergoncang, mungkin ada di antara kita yang sudah sulit makan, mungkin ada di antara kita juga terpapar dengan virus corona yang sedang sakit di rumah sakit atau di rumah. Saudara, jiwa kita tertekan.
Akankah saya sembuh bagi yang sakit? Akankah kami masih bisa makan bersama istri anak-anak saya? Bagi kita mungkin yang tertimpa ekonomi lemah. Saudara, firman Tuhan katakan, tidak ada cara yang lain adalah datang kepada Tuhan. Datang dengan rasa haus kepada Tuhan. Datang dengan rasa keinginan untuk minum seperti kita minum air putih. Rasa haus yang mendalam. Haus untuk mendengar firman Tuhan. Haus untuk berdoa. Saudara-saudara, ayat 6 katakan dalam rahasia yang ketiga adalah berharaplah kepada Allah, sebab dialah penolong kita. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dengan rasa haus, ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa dan membaca firman Tuhan, maka tidak boleh kita ragu-ragu, tidak boleh kita sangsi dengan pertolongan Tuhan. Dikatakan berharaplah kepada Tuhan. Dan rahasia yang berikut adalah, saudara, perhatikan, biasanya tekanan jiwa akan semakin datang kepada kita di malam hari. Kenapa, saudara? Karena di malam harilah hening, kemudian kita mau tidur. Ketika mau tidur, pikiran mulai bermain, saudara. Perasaan mulai kalut. Bagaimana besok? Apa yang kami makan besok? Akankah saya hidup besok? Bagi kita yang sakit. Dan biasanya di malam harilah setan akan selalu menyerang pikiran kita untuk membuat kita stres, membuat kita tertekan, membuat kita putus asa, saudara. Tapi Tuhan katakan dalam ayat ini, mari kita baca ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan suatu doa kepada Allah kehidupan. Saudara, ketika malam hari kita tertidur datang rasa stres, pikiran kita kalut, apa yang harus kita lakukan? Nyanyikanlah nyanyian-nyanyian doa kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, bertelurlah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Ingatlah segala kebesaran-kebesaran Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita di masa-masa yang lalu. Saudara, katakan juga di dalam kata firman Tuhan ini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ayat yang ke-12, ayat terakhir, saudara. Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Lihat kekuatan syukur, saudara. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan dengan rasa lapar dan haus kepada Tuhan, kemudian kita bernyanyi-nyanyi kepada Tuhan, kita mengingat-ingat kebesaran Tuhan, dan yang terakhir Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Pak Loran, apa yang harus saya syukuri? Saudara, engkau masih hidup sampai hari ini adalah rasa syukur yang mendalam. Engkau mungkin masih bisa makan walaupun makan yang sederhana, adalah rasa syukur kepada Tuhan. Engkau belum terkena paparan virus corona, engkau masih sehat-sehat saja, adalah rasa syukur kepada Tuhan. Saudara, banyak hal-hal yang kita syukuri kepada Tuhan. Mengapa kita lebih fokus kepada hal-hal yang belum kita miliki atau yang akan kita miliki, sehingga apa yang kita sudah punyai, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tidak syukuri, Bapak Ibu Saudara. Mengapa ada orang yang begitu gelisah dalam hidupnya? Karena kebanyakan adalah terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat dunia. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita yakin akan pimpinan Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, ketika jiwa kita tertekan, ketika hati kita sedang gundah gulana, kita datang kepada Tuhan, kita bernyanyi-nyanyi kepada Tuhan, kita berdoa membaca firman Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan bahwa Dialah penolong kita, maka saya percaya kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang kebal, tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa masalah dalam hidup. Semua kita punya tekanan jiwa masing-masing, saudara. Semua kita tentu pernah merasakan gelisah, susah tidur dan sebagainya, memikirkan hidupnya. Firman Tuhan pada siang hari mengingatkan kepada kita bahwa satu-satunya solusi di dalam menghilangkan tekanan jiwa adalah datang kepada-Nya, bersandar kepadanya, percaya kepadanya, minta pertolongannya, bersujud kepadanya, yakin akan semua pertolongannya, maka engkau akan diberikan Tuhan kelepasan dan kekuatan. Saudara, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Beberapa minggu ini jiwa saya tertekan.
Saya sangat khawatir tentang pekerjaan yang saya miliki saya. Saya sangat khawatir dengan tantangan, apakah perusahaan saya bisa survive? Apakah saya bisa dapatkan klien? Saudara, saya ajak istri, anak-anak berdoa. Kami berpuasa setiap minggu, bertelut kepada Tuhan, memohon kasih dan kemurahan Tuhan. Dan saudara tahu, di penghujung bulan Mei, tanpa saya prediksi, tiba-tiba ada prospek yang meminta untuk sertifikasi produk dengan kami, dan sudah memberikan biaya sertifikasinya 2 hari yang lalu. Sehingga akhirnya saudara, apa yang menjadi kekhawatiran saya tidak beralasan. Saya bisa kembali melangkah bekerja, karena salah satu persyaratan dari pimpinan saya adalah harus ada klien setiap bulan. Di masa-masa seperti itu tentu bagaimana mungkin bisa dapat klien, saudara? Tetapi Tuhan jauh lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Tuhan jauh lebih berkuasa dari apa yang kita ragukan. Saya diajarkan banyak hal sampai hari ini, saudara, bahwa hanya kekuatan Tuhan, hanya kuasa Tuhanlah yang akan menolong kita, yang memberikan kepada kita kelepasan. Hanya Dialah yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.